Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi dari Pak Rafil ya, untuk mahasiswa baik dari UNTAD maupun untuk Universitas Islam Riau. Untuk materi lanjutan adalah mengenai persamaan massa, persamaan Bernoulli dan energi. Jadi persamaan massa, Bernoulli, dan persamaan energi. Persamaan ini menjadi dasar pengembangan mekanika fluida sampai akhirnya kita bisa menganalisis, kemudian mendesain perangkat-perangkat mesin fluida. Ya. Nah, adapun capaian pembelajaran dalam materi ini yang pertama yaitu menerapkan persamaan kekekalan massa untuk kesetimbangan laju aliran masuk dan keluar dalam sistem aliran. Jadi kita bisa menerapkan bagaimana prinsip kekekalan massa atau konservasi massa kaitannya dengan laju aliran massa yang masuk dan keluar dari perangkat mesin fluida. Yang kedua adalah bisa mengenali berbagai bentuk energi mekanik dan bekerja dengan efisiensi konversi energi. Yang ketiga, bisa memahami penggunaan sekaligus keterbatasan ini dan menerapkannya untuk memecahkan berbagai masalah aliran fluida. Dan ini menjadi concern dalam kajian mekanika fluida. Ada begitu banyak permasalahan aliran fluida yang salah satunya bisa diselesaikan dengan persamaan Bernoulli. Dan yang terakhir, mengikuti materi ini, Anda bisa mengaplikasikan persamaan energi yang dinyatakan dalam head dan menggunakannya untuk menentukan keluaran daya turbin dan kebutuhan daya pemompaan. Sebagai awal pendahuluan, ya, kita sudah mengenal hukum kekekalan, kemudian diperluas lagi ke wilayah yang disebut volume atur atau sistem terbuka. Ya, sistem terbuka, tapi kita sudah menganalisis adanya aliran fluida yang masuk maupun keluar. Hubungan kekekalan juga disebut sebagai persamaan kesetimbangan. Karena setiap kuantitas yang dikonservasi itu harus seimbang selama suatu proses. Nah, contoh di perangkat yang menggunakan prinsip ini adalah turbin Pelton, ya, turbin air, ya, jenis misalnya Pelton, di mana prinsipnya seperti ini. Kalau Anda bisa lihat dari video ini, terlihat bahwa putaran daripada turbin ini disebabkan dari dorongan atau semburan fluida yang mengenai sudut-sudut turbin Pelton. Hubungan kekekalan massa untuk sistem tertutup yang mengalami perubahan dinyatakan sebagai massa sistem yang konstan, ya, atau dengan persamaan matematik dm sistem sama dengan 0, ya, yang menyatakan bahwa massa sistem itu tetap konstan selama proses. Jadi tidak ada perubahan. Massa sebelum dan sesudah proses itu tetap sama. Nah, sehingga kalau kita terapkan neraca atau kesetimbangan massa untuk volume kontrol atau biasa juga disebut volume atur dalam bentuk laju, dinyatakan dengan persamaan seperti diperlihatkan, ya, di mana laju aliran massa input dan laju aliran massa output ini adalah berapa jumlah massa per satuan waktu yang masuk dan keluar dari sistem volume atur ini atau sistem terbuka. Dan dmCV per dt itu adalah menyatakan laju perubahan massa dalam batas-batas volume atur. Dalam mekanika fluida, hubungan kekekalan massa yang ditulis untuk volume atur
diferensial biasanya disebut persamaan kontinuitas. Kemudian berikutnya persamaan momentum linear. Ya. Linear momentum itu kita sudah pelajari di fisika dasar ya. Momentum itu adalah hasil kali dari massa dan kecepatan benda. Nah, dari hukum kedua Newton, kita dapatkan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dan bahwa laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa untuk prinsip kekekalan momentum, bahwa momentum suatu sistem itu tetap konstan. Hanya ketika gaya total yang bekerja padanya adalah 0, sehingga momentum sistem tersebut juga bersifat kekal. Nah, sehingga persamaan momentum linear dalam mekanika fluida berdasarkan hukum kedua Newton biasanya disebut sebagai persamaan momentum linear. Bahwa prinsip kekekalan energi sebagai wujud dari kesetimbangan energi tentu saja, itu prinsipnya kan kita sudah pelajari di mata kuliah termodinamika. Di mana transfer energi bersih ke atau dari sistem selama proses itu sama dengan perubahan kandungan energi sistem. Nah, energi kita bisa ubah, kita bisa konversi, bisa ditransfer ke atau dari sistem tertutup dengan panas atau kerja. Sementara untuk sistem terbuka atau volume atur, itu bisa melibatkan transfer energi melalui aliran massa. Kalau untuk sistem tertutup, kan massanya tetap. Tidak ada aliran massa. Nah, sehingga kita bisa nyatakan konservasi energi dalam persamaan seperti diperlihatkan ini. Jadi, E.in dan E.out itu adalah laju total transfer energi masuk dan keluar dari volume atur. Dan term ini adalah laju perubahan energi dalam batas volume atur. Dalam mekanika fluida, kita biasanya membatasi pertimbangan pada bentuk energi mekanik saja. Ya. Tadi sudah dinyatakan bahwa massa itu bersifat kekal, sama seperti energi. Ya. Jadi, kita dari termodinamika itu sudah belajar tentang kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah dari satu proses ke proses lain, berubah bentuk. Dalam kekekalan massa kita akan lihat pada dua kondisi. Yang pertama itu pada sistem tertutup, di mana massa sistem tetap konstan selama proses. Artinya, kalau sistem tertutup, ya tidak ada massa yang masuk, tidak ada juga massa yang keluar dari perangkat itu. Ya, kalau kita bilang volume atur artinya sistem terbuka. Itu adalah massa bisa melintasi batas. Jadi ada aliran massa. Jadi kita harus tahu jumlah massa yang masuk berapa dan yang keluar dari sistem tersebut. Contohnya, ya, misalnya pada proses reaksi kimia, kita mencampur 2 kg H2 plus 16 kg 2, berdasarkan kekekalan massa, maka tentu saja totalnya itu adalah 18 kg H2O. Nah, perubahan massa akibat perubahan energi ini bisa diabaikan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana persamaan-persamaan laju aliran massa, ya, dan kaitannya dengan volume, karena dalam beberapa kasus fluida, biasanya yang diketahui kalau bukan massa ya volume. Nah, laju aliran massa itu adalah jumlah massa yang mengalir melalui suatu penampang per satuan waktu. Jadi, berapa massa yang lewat per satuan waktu. Ini namanya laju aliran massa. Disimbolkan dengan simbol ini, M, kemudian ada titiknya di atas, yang kita sebut M dot. Nah, hubungan antara laju massa dan laju kecepatan itu dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi, M dot sama dengan massa jenis dikali
volume, laju volume, ya, rho kali V dot, atau bisa juga V dot dibagi dengan volume spesifik. Ya, V kecil ini adalah volume spesifik. Kemudian berikutnya prinsip kekekalan massa. Prinsip kekekalan massa itu menyatakan bahwa perpindahan massa bersih ke atau dari volume atur selama selang waktu delta T sama dengan perubahan bersih atau kenaikan atau penurunan massa total dalam volume atur selama delta T. Atau dinyatakan dengan persamaan ini, ya. Total massa yang masuk selama selang waktu tertentu dikurangi dengan total massa yang keluar dari sistem selama selang waktu tertentu, itu sama dengan perubahan massa pada kontrol volume selama delta T. Atau kita nyatakan dalam persamaan in dikurangi M out sama dengan delta M dari kontrol volume. Atau kalau kita nyatakan dalam laju massa, M dot in dikurangi M dot out adalah dm dari kontrol volume per dt. Ini dinyatakan dalam laju massa. Ya. M dot in dan M dot out adalah laju aliran massa masuk dan keluar dari volume atur. Dan dmCp per dt adalah laju perubahan massa dalam batas-batas volume atur. Jadi persamaan kekekalan massa secara umum dinyatakan dengan persamaan ini, ya. Untuk pengembangannya nanti tergantung daripada kasus yang kita tinjau. Jadi tapi secara umum dinyatakan dengan persamaan ini, bahwa laju waktu perubahan massa dalam volume atur ditambah dengan laju aliran massa bersih melalui permukaan atur sama dengan 0. Keseimbangan massa untuk proses aliran steady. Selama proses aliran steady, jumlah total massa yang terkandung dalam volume atur tidak berubah terhadap waktu. Jadi definisi steady itu sebenarnya adalah terkait dengan waktu. Ya. Jadi biasanya kita tinjau untuk proses ideal, ya. Nah, prinsip kekekalan massa mensyaratkan bahwa jumlah total massa yang memasuki volume atur sama dengan jumlah total massa yang keluar, seperti tadi yang sudah dinyatakan dalam sejumlah persamaan. Jadi proses aliran steady, jumlah yang massa mengalir persatuan waktu, itu yang biasa kita gunakan. Jadi laju massa. Jadi semua laju massa yang masuk, sigma M dot in, itu harus sama dengan sigma M dot out. Kalau misalnya inlet dan outletnya banyak. Tapi kalau untuk satu keluaran, satu input, satu keluaran, ya M dot 1 sama dengan M dot 2. Ya, kalau satu keluaran. Di mana M dot tadi kita bisa nyatakan dengan massa jenis kali kecepatan kali luas penampang pada sisi satu, dan sama dengan massa jenis kedua, kecepatan di titik 2 dan luas penampang titik 2. Kalau misalnya alirannya itu massanya konstan, maka persamaan ini menjadi V1A1, V sama dengan V2A2. Ini pada aliran tunggal. Dan banyak sekali perangkat mekanika fluida atau termodinamika itu bekerja dengan prinsip aliran tunggal. Artinya satu masukan, satu keluaran. Seperti pada nozzle, ya, diffuser, turbin, kompresor, dan pompa itu satu aliran, satu masukan dan satu keluaran. Maka mesti berlaku prinsip ini. Nah, untuk hubungan kekekalan massa dapat disederhanakan lebih jauh lagi ketika fluida tidak dapat dimanfaatkan, yang biasanya pada fluida cairan, steady incompressible. Ya, kita bisa nyatakan seperti itu. Nah, secara umum sebenarnya kan tidak ada prinsip konservasi volume. Tapi untuk aliran steady pada cairan, laju aliran volume serta laju aliran massa biasanya tetap konstan karena cairan kita bisa dekati sebagai zat yang tidak dimanfaatkan.
Jadi secara umum yang terjadi itu kalau misalnya seperti ini ya udara, bahwa laju massa mesti sama. Laju massa yang masuk 2 kg per sekon, yang keluar 2 kg per sekon. Tetapi untuk volumenya itu kalau misalnya pada sistem kompresi, pada sebuah kompresor, laju low volume itu diperkecil 1,4 meter kubik per sekon menjadi 0,8 meter kubik per sekon. Dimampatkan ya, dipadatkan. Tapi kalau untuk aliran incompressible itu biasanya relatif tidak berubah. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.